belum setahun mungkin gitu ya itu dijalankan sudah diganti. Dasarnya apa gitu? Karena kan aturannya baru berjalan 26 Maret. Karena ada pro dan kontra di sana sini. Menjadi sebuah kemunduran begitu. Bagaimana pandangan kalian itu seperti pendidikan? Saya tidak tahu gitu ya sampai berapa lama kebijakan yang dibuat oleh Pak Menteri kita ini akan dijalankan. Pilihan IPA, IPS, dan bahasa untuk di level SMA gitu ya. Dan ini menjadi pembicaraan yang cukup ramai karena ada pro dan kontra di sana sini. Banyak guru tidak setuju terkait dengan kebijakan yang baru ini. Tetapi sepertinya dari kampus kok setuju ya demikian. Dan ini berarti menganulir peraturan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang sebenarnya berlaku sejak tanggal 26 Maret tahun lalu. Jadi bisa dibilang belum setahun mungkin gitu ya itu dijalankan sudah diganti gitu ya. Jadi sepertinya pemeo yang beredar di negara kita terkait dengan pendidikan itu masih berlaku. Pemeonya begini, ganti menteri, ganti peraturan, atau ganti menteri, ganti kurikulum, kira-kira demikian. Dan sepertinya itu masih berlaku. Beberapa orang terus menggaungkan hal ini dan dianggap menjadi sebuah kebenaran, kira-kira demikian. Benar apa enggak, saya enggak tahu. Tetapi itu menjadi satu fakta yang kita temui dalam situs pendidikan di negara kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana pandangan kalian itu seperti pendidikan terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang baru ini? Pemerintah beralasan bahwa pemberlakuan kembali IPA IPS bahasa itu terkait dengan mendukung proses TKA, tes kompetensi akademik, kayaknya begitu. Gitu ya, sebagai pengganti UM gitu ya. UN yang mapel wajibnya adalah bahasa Indonesia dan matematika. Kemudian di dalam jangka panjang TKA ini akan dipakai untuk kepentingan kuliah. Dan ini menjadi sebenarnya kalau kita membicara proses pendidikan itu jadi menarik gitu. Karena pada waktu kita bicara pendidikan dasar kan cukup lebar nih gitu ya. Kemudian siswa itu belajar semuanya satu guru gitu ya. Saya masih angkat topi untuk teman-teman guru SD karena satu guru mengajar semuanya. Itu tidak mudah gitu ya. Tetapi nanti waktu dimasuk di level SMP mulai ada pendalaman sehingga siswa itu belajar melalui guru bidang studi. Ada guru khusus yang menekuni bidang itu secara khusus. Orang mengatakan guru SMP itu lebih ahli dari guru SD. Saya tidak berani mengatakan demikian karena guru SMP yang mengajar geografi ya dia hanya ahli di geografi. Sedangkan guru SD mengajar semuanya, dia juga mengerti semuanya. Itu ahli mana gitu ya. Perbedaannya adalah di masalah keluasan dan kedalamannya. Kalau kita bicara mengenai keluasan, maka guru SD itu punya wawasan cukup luas, tetapi tidak mendalam. Karena memang ide besarnya adalah memberikan gambaran umum kepada siswa SD yang baru mulai sekolah. Ketika SMP dan SMA mulai spesifik ya, sehingga guru itu diajar, guru itu guru bidang studi gitu. Jadi wawasannya itu sempit tapi mendalam supaya bisa mengajar dengan lebih detail lagi. Kira-kira demikian. Nanti ketika masuk di level kuliah sudah lebih spesifik lagi karena ada bidang-bidang yang harus dipilih. Bahkan sama-sama dari katakanlah IPA pun bisa masuk di berbagai macam bidang yang berhubungan dengan teknik, kira-kira demikian. Jadi ada semacam, kalau kita melihat segitiga itu dasarnya besar gitu ya, kemudian makin lama makin meruncing, makin mengerucut, kira-kira demikian. Dan itu juga terjadi kalau kita membicarakan tentang proses spesialisasi, proses penguasaan bidang tertentu tadi.
Mengutip dari laman kompas.com gitu ya, Pak Menteri kita yang satu ini mengaku mendapatkan masukan dari Forum Rektor Indonesia dan Majelis Rektor PTN dalam beberapa tahun terakhir, katanya demikian. Cuman ini menurut dari Kompas ya. Saya tidak bertanya langsung kepada Pak Menteri. Saya tidak mengirimkan email tertentu kepada kementerian untuk menanyakan hal ini, tetapi menurut berita yang saya kutip dari laman kompas.com. Jadi ya itu, beliau mengatakan bahwa ini masukan dari Forum Rektor Indonesia, Majelis Rektor PTN gitu ya, dalam beberapa tahun terakhir. Logikanya minimal ya 2 tahun terakhir. Tapi saya berpikir, lah ini Pak Menteri kan dilantiknya kan belum setahun yang lalu gitu ya. Terus masukannya kapan gitu? Atau mungkin Forum Rektor ini ketemu dengan beliau dalam sebuah acara misalnya, itu saya tidak tahu. Tetapi eh, saya hanya melihat kok aneh ya. Ya itu urusan beliau. Tetapi ini menjadi satu pertanyaan besar gitu ya, jika kita mencermati terkait dengan alur informasi yang ada. Kalau Pak Menteri ini dilantik belum setahun gitu ya, kemudian sudah melakukan perubahan terkait dengan tadi Permendikbudristek yang baru berlaku 26 Maret tahun lalu. Apakah keputusan ini sudah melewati kajian yang cukup mendalam? Nah, ini saya tidak tahu. Tentu saja yang bisa menjawab adalah teman-teman yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tadi. Tetapi di dalam logika saya, kalau ada sebuah kebijakan yang mengubah sesuatu, seharusnya ada sebuah kajian-kajian tertentu yang mesti dikerjakan. Dan bagaimana Pak Menteri ini bisa mengevaluasi pelaksanaan Permendikbud 12 tahun 2024 itu jika pelaksanaannya belum setahun gitu. Saya juga bertanya-tanya, ini forum rektor dan majelis rektor PTN ini ketika memberikan masukan dasarnya apa gitu. Karena kan aturannya baru berjalan 26 Maret. Terus datanya malah cukup, kira-kira demikian. Kalau kita bicara mengenai penelitian gitu ya, ketika kita mengumpulkan data, mengumpulkan sampel penelitian begitu, uh, kita selalu mengatakan cukup nggak sampelnya gitu. Kalau cukup go gitu. Kalau nggak cukup berarti kita mesti kumpulkan data lagi, kira demikian. Nah pertanyaannya adalah apakah sampel yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman setahun ini cukup untuk membuat kebijakan yang tadi sudah dibuat. Secara pribadi saya lebih setuju gitu ya dengan modelnya Mas Menteri gitu ya. Jadi Pak Nadiem Makarim gitu ya. Memang ada kendala besar terkait dengan model kurikulum merdeka yang digagas oleh Mas Menteri tadi. Kendala terbesarnya adalah masalah kedewasaan siswa dalam memilih mapel yang dipelajari. Di dalam kurikulum merdeka untuk siswa SMA, mereka bisa memilih gitu ya, mapel mana yang mereka minati untuk dipelajari, untuk didalami, kira-kira demikian. Hal ini berbeda dengan situasi kalau kita bicara di IPA gitu ya. Kalau kita bicara di IPA ya ini, tracknya ya ini gitu. Mau ndak mau ya belajarnya ini begitu. Kalau belajar di bahasa ya ini, datanya ini. Mau ndak mau ya harus diterima gitu. Mereka yang memilih di IPS mereka tidak bisa menolak. Atau ndak mau belajar tentang ekonomi gitu, ndak bisa gitu. Atau yang masih bingung, milihnya apa ya? Nah, itu juga mereka dalam situasi kegalauan tingkat tinggi, kira-kira demikian. Nah, dengan model kurikulum merdeka yang siswa boleh memilih tadi, maka sebenarnya siswa itu bisa menentukan porsi mana yang akan lebih diutamakan, kira-kira demikian. Kalau masih belum tahu gitu ya, mungkin bisa milih 2 hal gitu ya. Sedikit di IPA, sedikit di IPS supaya punya wawasan, kira-kira demikian. Tapi masalahnya tidak semudah seperti itu gitu ya. Karena memilih mapel mana yang akan ditekuni itu perlu kedewasaan gitu ya. Dan saya melihat bahwa kemungkinan besar
banyak siswa yang tidak siap untuk memilih mapel yang tepat. Jadi pilihan mapelnya itu bukan karena saya mau menekuni mapel ini, bukan karena saya mau menekuni bidang ini, bukan karena saya tertarik dapat ini, tapi cenderung masalah lebih mudah yang mana, lebih murah mana nilainya, lebih enak mana yang ngajar gurunya gitu ya. Ini bukan sesuatu yang apa ya spesial ada di negara kita, tapi juga ada kok di negara-negara maju siswa yang punya pikir seperti ini. Artinya saya milih nilainya tinggi gitu ya, saya milih nilainya oke gitu, saya tidak mau repot. Jadi sudah dia tidak berpikir bidang apa yang ditekuni enggak gitu, tapi lebih cenderung ke arah tadi gitu, mana yang menguntungkan dia kira-kira dalam jangka pendek. Sehingga model yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi memang cocok gitu ya untuk siswa yang punya tanggung jawab dalam belajar. Tanya kan begini, kalau begitu apakah siswa di negara kita ini kurang bertanggung jawab? Nah, itu Anda yang bisa menjawab sendiri. Saya hanya menduga bahwa kemungkinan besar Pak Menteri kita ini yang baru ini dia menganulir Permendikbudristek 12 tahun 2024 itu karena melihat gitu ya bahwa dalam hal urusan tanggung jawab siswa di negara kita ini bisa dibilang cukup rendah. Artinya ya tadi sebagian besar cenderung memilih mapel yang menguntungkan dalam jangka pendek. Nilainya murah, materinya mudah, ujiannya ndak ribet, belajarnya juga simple gitu ya, gurunya menyenangkan, kira-kira demikian. Nah, sayangnya informasi ini tidak didengar di media. Sehingga ketika berita itu disampaikan bahwa ini masukan dari Forum Rektor Indonesia, ini hasil diskusi dengan Majelis Rektor PTN gitu ya. Menurut saya walaupun kelihatan bahwa ini masukan dari forum bergengsi begitu, tetapi menurut saya bukan data yang valid gitu ya, karena hanya mungkin pengamatan berdasarkan satu angkatan. Dan sepertinya angkatannya pun juga mungkin belum berjalan setahun kuliahnya begitu. Sehingga kembali lagi pertanyaannya adalah saya sih melihat bahwa kalau Pak Menteri menyampaikan bahwa alasannya adalah siswa Indonesia itu kurang bisa bertanggung jawab di dalam memilih mapel sesuai dengan kurikulum merdeka kira-kira demikian, mungkin itu lebih apa ya, lebih terbuka, lebih casplong begitu, dan langsung ke akar masalahnya. Karena kalau ya tadi menggunakan data dari satu angkatan, dari masukan dari Forum Indonesia dan juga Majelis Rektor PTN gitu ya. Apakah data satu angkatan ini bisa mewakili seluruh angkatan? Kok saya tidak yakin tentang hal ini ya. Berdasarkan informasi yang saya baca di dalam model baru ini gitu ya. Jadi ketika kita bicara dalam pemilihan IPA IPS bahasa tadi, kemudian juga ada dilanjutkan dengan TKA, maka lulusan SMA itu tidak bisa mendaftar jurusan yang tidak cocok dengan penjurusannya. Ya ini menurut saya menarik begitu ya, jika memang bisa dilakukan. Maksudnya begini, kemungkinan besar PTN bisa memperlakukan hal ini sehingga lulusan SMA ini dipaksa begitu ya, dipaksa untuk mikir dengan baik. Ini mau milih IPA atau IPS gitu ya. Rata-rata siswa Indonesia itu cenderung untuk milih IPA gitu ya, karena katanya yang disampaikan bisa IPA itu lebih mudah lintas jurusan, masuk di IPA itu nanti bisa kuliah juga di IPS kira-kira demikian. Nah, sisi tersembunyinya, tidak tersembunyi sih gitu ya, itu anak IPA itu lebih apa ya, lebih dihargai. Ini menjadi sebuah koreksi buat kita semua, buat masyarakat khususnya yang memandang rendah anak IPS. Ini menjadi sebuah koreksi yang kita mesti kerjakan sehingga anak itu tidak dipaksa masuk IPA gara-gara masalah prestis aja gitu. Nah, ini kembali lagi ke PTN tadi.
Kalau kuliah itu diterapkan modelnya tidak bisa linjur gitu ya di PTN. Ya, PTN ada di dalam kontrol pemerintah gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan PTS? Karena PTS kan punya otonomi sendiri gitu. Saya tidak yakin bahwa PTS ini bersedia untuk membatasi tidak boleh linjur. Saya tidak tahu apakah kementerian ini bisa atau pemerintah ini bisa mengatur PTS hingga pada ranah itu. Saya tidak tahu. Tetapi kalau PTS itu tidak, kalau jangkauan pemerintah itu tidak sampai ke PTS gitu ya, pengembalian program IPA IPS bahasa, kemudian penerapan tidak boleh linjur dan sebagainya, itu menjadi satu hal yang apa ya, setengah-setengah gitu. Tidak bisa full, tidak bisa apa ya, secara penuh dikerjakan karena hanya berlaku untuk PTN. Jika pemerintah hanya bisa memaksa PTN di dalam hal melarang untuk linjur tadi, maka celah ini akan dipakai PTS gitu ya, untuk mengatakan bahwa ayo masuk ke PTS aja gitu, karena kamu bisa linjur kayak demikian. Tapi bukan itu poin saya gitu ya. Poin utama saya adalah ketika hanya bisa masa PTN dan PTS itu tidak bisa dipaksa untuk mengikuti kebijakan larangan linjur tadi, maka saya melihat gitu ya, ada peluang gitu ya untuk kembali menghidupkan superioritas anak IPA, sehingga eh, pandangan bahwa anak IPA itu lebih berkualitas, anak IPA itu lebih baik, anak IPA itu rajin, anak IPA itu cerdas kayak demikian dibandingkan dengan IPS dan bahasa tadi, itu menjadi satu hal yang menurut saya menjadi sebuah apa ya, kemunduran begitu, sehingga eh, semua mau masuk di IPA gitu, bukan karena mamanya di IPA tapi menghindari stigma negatif, pengen dihargai sebagai orang yang berkualitas, pengen dianggap sebagai orang yang cerdas begitu. Dan bisa jadi orang tua cenderung memaksakannya masuk IPA gitu ya, karena jangan masuk IPS atau bahasa, masuk IPA saja, nanti bisa kuliah lintas jurusan, kalau nggak bisa di PTN di tes aja, kira-kira demikian. Dan ya saya tidak tahu gitu ya, saya tidak pernah tahu seperti apa situasinya terkait dengan pembelajaran dari jurusan bahasa, tetapi menurut saya sepertinya pemerintah perlu memikirkan situasi dengan lebih baik lagi, sehingga tidak menjadi sebuah bumerang gitu ya, yang mengembalikan masa lalu terkait dengan superioritas IPA, yang menganggap tadi itu ini jurusan hebat, anaknya cerdas, anaknya rajin, anaknya berkualitas dan segalanya. Pertanyaannya sekarang begini, terus mana yang lebih baik? Apakah model Mas Menteri yang menuntut kedewasaan siswa dalam memilih mapel adalah model yang tepat untuk situasi di negara kita? Atau model yang disampaikan oleh Pak Menteri kita yang terakhir ini, yang menuntut konsistensi pelaksanaan di tingkat penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi? Mana yang lebih baik gitu ya? Saya sendiri tidak bisa menjawab pertanyaan ini gitu. Tetapi ketika kita membicarakan tentang situasi yang ada gitu ya, saya melihat bahwa ini menjadi sebuah PR gitu ya buat mereka yang sekarang memang diberi amanat untuk bisa memikirkan dengan baik. Artinya bukan sekedar membuat sebuah keputusan yang apa ya, sifatnya temporer, atau kalau bukan temporer gitu ya, keputusan yang tergesa-gesa gitu ya. Dan saya tidak tahu gitu ya sampai berapa lama kebijakan yang dibuat oleh Pak Menteri kita ini akan dijalankan. Maksud saya kalau Pak Menteri kita ini akan bertahan sampai di 2029 nanti, kemudian beliau juga dipercaya lagi dalam 5 tahun ke depan. Jadi katakanlah beliau akan menjabat selama 10 tahun. Pertanyaannya adalah ketika nanti beliau digantikan oleh orang yang baru, apakah orang yang baru akan meneruskan kebijakan beliau atau
mengganti dengan kebijakan yang lain. Nah, ini kita tidak tahu gitu ya. Jadi, mari kita tunggu sama-sama gitu ya. Semoga karena YouTube saudara masih hidup dalam 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan gitu ya, untuk bisa mengkritisi situasi yang terjadi dalam 5 tahun ke depan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada si kali ini. Semoga urusan IPA IPS bahasa ini tidak membuat banyak siswa insomnia, nggak bisa tidur gitu ya, atau kebijakan ini juga men-trigger sebenarnya teman-teman yang bekerja di kementerian untuk bisa memikirkan lebih baik lagi hal apa yang perlu dikerjakan untuk bisa memperbaiki situasi yang ada. Sampai jumpa.